Halo semua, selamat datang di channel Gunadarma IO. Kali ini kita akan belajar tentang percabangan. Jadi percabangan itu biasa digunakan untuk menentukan kondisi. Misalnya dalam kondisi A outputnya apa, terus dalam kondisi B outputnya apa. Contohnya itu untuk nentuin lolos apa enggaknya dalam ujian. Kalau nilainya di atas KKM, lolos ujian. Terus kalau nilainya di bawah KKM, maka enggak lolos ujian. Contohnya kayak gini. Kita buat variabel nilai misal 70. Jadi kalau misalkan nilainya itu di lebih dari atau sama dengan 70, maka outputnya lolos ujian. Sedangkan kalau di bawah 70, maka tidak lolos ujian. Nah, karena di sini variabel nilainya itu isi nilainya 70, maka output yang dihasilkan adalah lolos ujian. Jadi if ini adalah kondisinya dan ini adalah output yang dikeluarkan atau eh, perintah yang dikerjakan. Sedangkan bagian else ini tidak dikerjakan karena bagian if ini sudah dikerjakan. Kalau misalkan nilainya tidak memenuhi ini atau bernilai false, maka yang akan dijalankan adalah yang bagian else ini. Contohnya misalnya nilainya kita ubah jadi 50. Hasilnya tidak lolos ujian. Kita juga bisa membuat lebih dari dua kondisi. Kan kalau ini hanya if dan else, yaitu kalau kondisinya di atas atau sama dengan 70 dan di bawah 70. Kita bisa juga membuat dengan else if. Jadi kalau nilainya dia lebih dari atau sama dengan 70, nilainya A. Kemudian kalau nilainya lebih dari atau sama dengan 50, nilainya itu B. Kemudian selain dua di atas ini, nilainya C. Ini B karena nilainya 50. Lalu kita ganti jadi 80. A. Kemudian jika nilainya di bawah 50. Hasilnya C. Selain if, di percabangan ada juga switch. Switch itu gunanya seperti untuk memilih. Misalnya, jadi misalkan sini ada variabel hari. Jika kita jika variabel hari ini isinya 1, maka dia akan menjalankan bagian case 1 ini dan akan mengeluarkan Senin, jika 2, Selasa, 3, Rabu, dan seterusnya. Kemudian default ini jika variabel hari ini tidak ada pilihan dalam case ini, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Jadi selain 1, 2, 3, dan 4 ini, switch ini akan menjalankan bagian default ini.
Ini karena harinya isinya 1, maka dikeluarkan Senin. Kita ganti jadi 4. Maka dia akan mengeluarkan Kamis. Dan jika kita isi 5, kan tidak ada dalam pilihan. Kemudian statement break ini berfungsi untuk menyetop kode ini. Jadi misalkan kita di sini 3. Jika kita tidak menggunakan break, di sini, maka yang case 4 ini akan jalan juga. Misalnya, nah, Rabu, Kamis akan keluar. Padahal di sini kita pilihnya hanya 3 saja. Untuk itulah diberikan break di sini. Seperti itu. Jadi perbedaan switch dengan if adalah switch ini digunakan untuk pemilihan seperti ini. Misalnya memilih nama hari seperti ini. Jika pilihannya 1 Senin, pilihan 2 Selasa, pilihan 3 Rabu, dan seterusnya. Dan jika di if itu digunakan untuk perbandingan. Misalnya seperti tadi, jika nilainya lebih dari atau sama dengan 70, maka nilainya A. Kemudian jika nilainya lebih dari 50, maka nilainya B. Itu perbedaan switch dan if. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.